Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramli Ibrahim dari UPTD SD Negeri 93 Baru, calon guru penggerak angkatan 9. Dalam modul 1.4 budaya positif pada bagian koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Pada modul 1.4 budaya positif ini, peran saya selaku calon guru penggerak dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Di sini tentunya kami CGP dituntut untuk menciptakan budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah. Perlu dipahami bahwa budaya positif menerapkan konsep disiplin ilmu dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Restitusi menerapkan keyakinan kelas dengan memenuhi kebutuhan dasar peserta didik untuk melahirkan anak didik yang berkualitas. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah atau reward. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan mereka yakini. Pada modul ini juga, saya selaku calon guru penggerak memahami bahwa pada sisi pendidik yaitu mampu memahami dan menggunakan posisi manajer yang terdapat pada 5 posisi kontrol guru, serta dapat menjadikan dasar pemecahan masalah pada anak didik di kelas dengan menggunakan segitiga restitusi. 5 posisi kontrol guru antara lain: pertama, posisi penghukum; kedua, posisi pembuat merasa bersalah; ketiga, posisi teman; keempat, yaitu posisi pemantau; dan kelima, yaitu posisi manajer. Posisi yang paling tepat sebagai seorang pendidik adalah posisi manajer. Mengapa? Karena posisi manajer tersebut dapat menciptakan sikap yang pertama mandiri, bertanggung jawab, percaya diri, dan tentunya dapat memecahkan masalah dengan baik dan tepat. Selanjutnya adalah bagian hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak didik tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran yang terjadi. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan atau reward yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam diri peserta didik tersebut. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik,
Maka, selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan tersebut. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka dapat kembali dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Berikut adalah gambar dari segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Yang pertama, seorang pendidik mampu menstabilkan identitas peserta didik yang bermasalah tersebut. Kemudian kedua, pendidik melakukan validasi tindakan yang salah yang telah dilakukan oleh peserta didik tersebut. Yang ketiga, pendidik harus mampu menanyakan keyakinan kelas yang mana yang dilanggar oleh peserta didik, kemudian menguatkannya dari keyakinan kelas tersebut. Perlu dipahami bahwa membuat keyakinan kelas merupakan langkah positif untuk membentuk karakter dan nilai-nilai kebajikan yang dapat dimiliki dan diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Keyakinan kelas tersebut dibuat sesuai dengan hasil keputusan bersama dan dibuat pada awal semester pelajaran untuk dijadikan pedoman di sekolah. Selain memahami keyakinan kelas, seorang pendidik juga wajib memahami kebutuhan dasar hidup yang dimiliki oleh peserta didik. Antara lain kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk merasa bahagia, dan terakhir adalah kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Selanjutnya adalah kaitan antara materi dari budaya positif dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kaitan antara nilai dan peran guru penggerak, dan kaitan antara visi guru penggerak. Berikut kaitan materi budaya positif dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan sesuai filosofi menurut Ki Hajar Dewantara dapat menghasilkan budaya positif apabila pendidik dalam mengajar tetap berpihak pada murid yang menuntun kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya adalah kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Diketahui bersama bahwa nilai-nilai guru penggerak yaitu satu berpihak pada murid, kedua reflektif, ketiga mandiri, empat kolaboratif, dan kelima adalah inovatif. Kelima nilai-nilai guru tersebut wajib dimiliki oleh seorang guru penggerak. Selanjutnya adalah peran guru penggerak. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, keempat mampu mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya adalah kaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Visi bagi saya adalah dasar dari usaha seorang guru atau lembaga sekolah untuk mencapai tujuan tertentu. Ini memberikan arah dan tujuan dalam bertindak dan berbuat untuk mencapai perubahan yang direncanakan bersama. Visi seorang guru haruslah sejalan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk mencapai cita-cita profil pelajar Pancasila. Pendekatan inquiry apresiatif atau IA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan atau aset positif.
Dengan mempelajari modul budaya positif, saya memperoleh pengetahuan baru akan penerapan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. 5 posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Kesemua itu diharapkan dipahami oleh seorang guru dan dapat diterapkan untuk mencapai anak didik yang diimpikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya yaitu 5 posisi kontrol guru yang selama ini saya terapkan ternyata berada pada posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah apabila terjadi kasus atau masalah di kelas. Seharusnya saya menerapkan posisi manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan bantuan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan pada anak didik yang terlambat datang ke sekolah. Perasaan saya sangat termotivasi untuk selalu memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah, agar saya dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik saya, atau sebagai motivator bagi rekan sejawat dan jadi teladan bagi anak didik saya di sekolah. Hal baik yang sudah saya lakukan yaitu menghargai kodrat anak dengan mendukung adanya motivasi intrinsik pada anak didik untuk melaksanakan budaya positif yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan sekolah. Sedangkan hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus memposisikan dirinya pada posisi manajer. Sebelum mempelajari modul 1.4 budaya positif, saya menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum dan teman. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi rasa bersalah karena memberikan hukuman atau konsekuensi apabila anak didik saya berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Perasaan saya yaitu, saya merasa nyaman tanpa ada rasa bersalah. Saya merasa tenang dan nyaman. Dari posisi manajer, saya memahami akan pentingnya menghargai pendapat orang lain dari komunikasi yang terjalin, sehingga menumbuhkan rasa bertanggung jawab.
Pernah, namun saya menerapkan tahapan validasi tindakan yang salah dengan contoh kalimat pertanyaan yang bisa disampaikan kepada anak yang mengalami permasalahan, yaitu, "Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu."